Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh, wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, terima kasih banyak yang sudah join. Mohon maaf kalau misalkan link Zoom-nya mendadak dan cuaca juga Siap. lagi kurang mendukung, hujan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena durasi Zoom-nya hanya 40 menit, kita langsung saja ya. Untuk materi kita akan masuk melanjutkan ke pembahasan yang sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang dakwah. Kita akan masuk ke pembahasan khutbah. Oke, muncul nggak? Muncul, Pak. Hmm. Wah. Oke, baik. Khutbah itu artinya sama kayak dakwah, yaitu adalah pidato ataupun ceramah, di mana secara syariat Islam, khutbah itu adalah penyampaian materi terkait dengan agama Islam yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Misalnya pada hari Jumat atau disebut juga dengan khutbah Jumat, kemudian ada pada saat hari raya Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, kemudian ada lagi ketika sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari yang memang kalau misalkan pelaksanaannya mungkin jarang ya bagi kita untuk melaksanakan gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kemudian ketika istisqa, khutbah ketika sholat istisqa yaitu sholat untuk meminta hujan, kemudian ada khutbah nikah dan juga khutbah tatkala wukuf di Arafah. Kemudian selanjutnya tablik. Tablik itu sama halnya dengan dakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Makanya kalau kalian mendengar para kiai, ustadz, habib dan lain sebagainya disebut mubalik ya karena berasal dari kata tablik. Mubalik bagi laki-laki, mubalighah bagi perempuan. Selanjutnya dakwah. Kemarin kita sudah membahas ya. Kita sedikit review lagi aja. Di sini artinya memanggil, menyeru dan mengajak secara istilah syariat Islam, kegiatan yang sifatnya menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya di sini ada ketentuan khutbah. Untuk perempuan mungkin jarang mengikuti sholat Jumat ya. Jadi ini sebagai pemantapan materi saja. Untuk yang laki-laki mohon disimak baik-baik. Di sini yang pertama adalah syarat khotib Jumat. Yang pertama tentunya harus memenuhi ajaran Islam. Kemudian yang kedua tahu syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga, orang tersebut bisa membaca hamdalah ya. Kemudian syahadat, sholawat, baca Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar dan menyampaikan materinya itu jelas dan mudah dipahami. Kemudian syarat yang keempat adalah tentunya orang itu harus sudah balik dan bertakwa kepada Allah dan yang terakhir orang tersebut memang dipandang terhormat, dihormati dan segani tentunya oleh ilmunya bukan karena jabatan dan lain sebagainya. Selanjutnya syarat-syarat dua khutbah Jumat. Yang pertama khotib ataupun yang melakukan khutbah itu harus suci dari hadas dan najis. Maksudnya kalau hadas itu adalah segala bentuk yang bisa membatalkan yang keluar dari diri kita. Contoh, ada hadas kecil, ada hadas besar ya. Kemudian ada najis, najis itu yang memang ada bentuknya. Kalau misalkan ada laki-laki maupun perempuan ya.
dia buang air kecil, nah nanti kalau jadi hukumnya najis apa seperti itu. Dan harus menutup aurat bagi khotib. Yang kedua, khutbah tersebut dilaksanakan sesudah matahari tergelincir, artinya pada saat siang hari yang itu pas banget untuk waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, ketika khutbah, khotib berdiri jika mampu. Alangkah baiknya kalau misalkan mampu untuk berdiri, silakan berdiri ya. Kemudian yang keempat, khutbah tersebut diucapkan secara lantang dan keras karena sekarang mayoritas di masjid sudah ada pengeras suara ya, jadi sudah cukup untuk memakai pengeras suara tersebut. Yang keempat, tertib dalam rukun-rukunnya dalam artian mendahulukan yang memang dari urutan yang pertama sehingga yang terakhir. Yang terakhir, ketika khatib berkhutbah, jamaah harus mendengarkan. Kemudian selanjutnya ada rukun khutbah. Bagi khatib harus mengetahui rukun-rukun ini. Yang pertama membaca hamdalah. Hamdalah ini kalau kalian ketahui ketika misalkan ceramah ataupun pidato ada muqaddimah. Salah satu contohnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu seperti itu. Atau mungkin pakai yang lain, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya harus membaca syahadat. Dua kalimat syahadat ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian yang keempat, nah ini ketika mau menyampaikan materi biasanya khatib berpesan ya berwasiat pada dirinya maupun kepada jamaah secara umum seperti itu. Jadi wasiatnya adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, membaca Al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah. Jadi ketika khutbah Jumat itu ada dua kali khutbah. Ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah kedua dilaksanakan perbedaannya itu adalah ketika khutbah pertama sudah selesai, diselingi dengan duduk terlebih dahulu sebentar, kemudian bangkit lagi untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Kemudian yang terakhir tentunya berdoa pada saat khutbah yang kedua. Itu adalah rukun. Kemudian di sini sunnahnya. Sunnah daripada khutbah Jumat yang pertama berdiri. Nah ini udah sunnahnya ya. Kalaupun misalkan tidak bisa berdiri nggak apa-apa, cuma nggak dapet pahala sunnahnya. Makanya kalau kalian lihat ada beberapa masjid di mimbarnya itu seperti naik tangga. Ya karena memang sunnahnya lebih tinggi biar kelihatan sama jamaah yang lain dari kejauhan. Yang kedua, tentunya kalau misalkan mau berkhutbah kita harus awali dengan mengucapkan salam ya. Yang ketiga, penyampaiannya harus jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Artinya jangan sampai ketika kita berkhutbah terlalu panjang materinya. Yang ada nanti jamaahnya malah pada tidur. Makanya alangkah lebih baiknya kalau tahu ilmunya nggak panjang, nggak pendek, artinya sedang-sedang saja. Ya, ada juga yang khotib ya khutbahnya itu panjang banget sampai-sampai sholat Jumat aja jam setengah satu lewat. Itu ada yang seperti itu. Itu juga tidak boleh sebetulnya ya karena tentunya jamaah yang lain pun ada kesibukan yang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ketika khatib naik ke mimbar, ya pastinya harus menghadap ke jamaah, jangan sampai membelakangi. Kemudian yang keenam, menertibkan tiga rukun, rukun yang tadi ya, rukun yang ada di rukun khutbah. Kemudian yang terakhir, membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk antara dua khutbah. Selanjutnya, nah ini bari jamaah. Selanjutnya untuk jamaahnya, ya. Khutbah Jumat termasuk syarat sahnya penyelenggaraan sholat Jumat. Artinya, bagi kita yang biasa mengikuti sholat Jumat, harus mendengarkan khutbah. Ya. Karena kalau misalkan tidak dengarkan, apalagi bercanda, ya kemungkinan sholat Jumatnya tidak sah. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keldai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang tersebut dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Yang
menasehati, yang ngingetin supaya tidak bercanda, tidak ngobrol aja, disebut tidak sempurna Jumatnya, apalagi yang ngobrol ya. Makanya alangkah baiknya sebelum duduk ya di masjid kasih tahu temannya, jangan ribut, jangan ngobrol dan lain sebagainya. Karena apa? Kemarin aja jurusan elektronika ya, Jumatan masih banyak yang masih ngobrol. Padahal sudah umuran segitu ya, kelas 11, kelas 10, kelas 12 harusnya sudah paham. Ketika khatib sedang berkhutbah, alangkah baiknya mulutnya diem. Ya, seperti itu. Makanya harus diingatkan kembali. Jangan sampai kayak anak SD. Ada yang lari-larian, udah gitu masuk ke masjidnya ketika khotibnya sudah beres khutbahnya. Ya, sama aja bohong. Ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah ketentuan tabligh dan dakwah. Tentunya yang namanya tabligh maupun dakwah ada ketentuannya. Yang pertama tentunya kalau kita mengajak kepada hal yang baik, menyerukan kepada hal yang baik, harus dimulai dari diri sendiri. Ya, harus dimulai dari diri sendiri. Contoh, kalau kita mau memperbaiki sholat, ya sholat kita harus mulai benahi. Walaupun misalkan mau bareng-bareng, ajakin temannya biar sama-sama terbiasa kedua-duanya. Kemudian yang kedua, hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Makanya kemarin ketika kalian memilih tema, ketika kalian memilih audiens, harus pastikan sesuai dengan audiensnya. Jangan sampai tidak tidak masuk ke akalnya ya. Misalkan anak kamu kebagian anak-anak, anak SD apalagi, kamu menceritakan tentang zakat mal ataupun tentang harta warisan kan nggak masuk di akal mereka. Paling kalau misalkan anak-anak apa yang masuk ya rukun iman ya ataupun apa gitu ya. Hal-hal yang masih istilahnya masih mendasar. Kalaupun misalkan jamaahnya dewasa pun ya harus dilihat dulu apakah mereka memang pendidikannya bagus ataukah enggak. Kalau misalkan orang dewasa ataupun orang tua yang memang pendidikannya kalau misalkan menengah ke bawah ya harus temanya yang diambil juga harus sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, tidak hanya melalui ucapan, dakwah juga ataupun tablik bisa melalui dengan tindakan ataupun perbuatan. Di sini ya, kalian hadir di Zoom ya pakai kerudung lengkap, pakai ciput untuk yang perempuan, yang laki-laki rapi ya, pakai seragamnya itu pun sebagai suatu bentuk tindakan agar teman-teman kalian pun tergerak hatinya. Ya apalagi masalah menutup aurat ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah metode daripada dakwah. Yang pertama ada al-hikmah, ya. Kemudian ada yang al-mu'izoh, kemudian ada lagi satu lagi mujadalah billati hiya ahsan. Ini kemarin sudah ya, kita lanjut saja. Nah, perbedaan khutbah Jumat dan dakwah sudah jelas. Khutbah Jumat itu pasti berbeda dengan dakwah. Kalau misalkan perbedaannya yang pertama adalah waktu pelaksanaannya. Kalau khutbah Jumat sudah pasti di hari Jumat. Kalau dakwah tabligh ya nggak harus hari Jumat, tiap hari juga bisa. Itu perbedaannya. Makanya kalau misalkan kalian mau memenuhi tugas yang sudah diberikan itu malam, ya silakan. Mau pagi, siang, silakan. Yang penting jamaahnya memang bersedia. Kemudian yang kedua, khotib Jumat dengan juru dakwah atau dai. Bedanya kalau khutbah Jumat itu tidak ada yang perempuan. Ya, sempat ada beberapa video yang viral ya terkait dengan ada perempuan yang masuk ketika hari Jumat kemudian dia berdiri di mimbar. Usut punya usut kirain saya itu ketika sholat Jumat ternyata setelah selesai katanya. Karena memang tidak boleh ketika khutbah Jumat itu malah perempuan, nggak boleh, harus laki-laki. Beda dengan dakwah. Kalau dakwah boleh laki-laki maupun perempuan. Bahkan tidak hanya masalah usia, mau anak-anak, ya, remaja, orang dewasa pun boleh. Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah dari pendengarnya. Kalau misalkan khutbah Jumat sudah jelas jamaahnya mayoritas laki-laki, ya. Tapi kalau misalkan dakwah ada perempuan, ya.
ada nenek-nenek dan lain sebagainya. Artinya laki-laki dan perempuan untuk dakwah. Yang keempat, bagi seorang khotib Jumat, ya tadi harus mengetahui rukunnya. Jadi kalau khutbah itu ada rukunnya, tapi kalau dakwah itu nggak ada. Bebas, mau salam dulu boleh, mau langsung menasehati boleh. Ya, itulah perbedaan daripada khutbah dengan dakwah. Berikutnya di sini ada cara menyusun teks khutbah Jumat. Yang pertama, sebelum kita menyusun harus tahu tujuannya dulu. Kita tujuannya mau apa nih? Jamaahnya supaya mengerti tentang apa, memahami tentang apa, harus kita bikin dulu tujuannya. Misalkan harus memahami tentang teman yang baik, teman yang memberikan syafaat, itu tujuannya. Ya berarti tinggal selanjutnya tentukan judul khutbahnya, ya syafaat dari teman atau apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah barulah diuraikan ya terkait dengan metode ya daripada materi-materi tersebut. Contohnya ini tentang pengertian iman dan mukmin ini mah tentang apa namanya pengertian ini ya sebagai contohnya menjelaskan sikap perilaku mukmin, menjelaskan manfaat-manfaat seorang mukmin. Kalau misalkan tadi tujuannya adalah tentang sahabat yang mencari syafaat ya di sini harus menguraikan dulu pengertian sahabat itu apa. Kemudian jelasin lagi sahabat yang bikin apa bisa memberikan syafaat itu yang kayak gimana dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah di sini menyusun teks dakwah. Yang pertama sama ya, tujuannya apa, kemudian kasih judulnya apa, dan di sini uraikan materinya. Yang bagi yang kemarin ada yang apa namanya temanya tentang berbakti kepada orang tua, ya mungkin bisa dimulai dari pengertian orang tua, kemudian ada kewajiban orang tua mungkin, ada kewajiban anak, hak dan kewajibannya dan lain sebagainya, dan yang terakhir mungkin hikmahnya. Jadi itu adalah beberapa uraian ketika kita mau menyusun khutbah Jumat maupun dakwah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Silakan, ada yang mau ditanyakan, boleh. Atau mungkin mau bertanya terkait dengan tugas. Takutnya ada yang kesulitan ya atau apa, silakan ditanyakan saja. Soalnya di kelas kalian ada dua orang yang sudah mengumpulkan. Ya, coba saya cek lagi. Tadi tadi sih baru dua orang. Coba kita cek lagi dari kelas yang lain juga biar bisa kita cek. Sok sambil saya ngecek, silakan bagi yang mau bertanya. Nanti keburu habis zoomnya. Bapak izin bertanya. Sok siapa? Kerja Bapak, Ayo, silahkan. kalau kan saya dapatnya itu anak SMP. Kalau misalkan anak SMP-nya cuma pakai rok doang, tidak memakai baju Hah, SMP-nya, tidak boleh memakai nggak Pak? baju? Maksudnya pakai baju bebas tapi rok SMP Bapak. Oh, ya jangan atuh. Emang teh mau kemana? Mau main, beli seblak itu mah. Kamu mana ini nggak on cam gini, Firda? Nggak Jangan-jangan. bisa Bapak, udah on cam tapi nggak bisa kameranya. Wah, jadi kalau misalkan cuma roknya aja warna biru, saya rasa sih semua juga bisa. Ya harusnya benar-benar itu anak SMP jangan sampai atasannya pakai baju bebas atuh. Berarti harus komplit Bapak. Ya usahakan ya minimal baju putih biru lah. Ya, itu paling minimal biar ketahuan. Ya, ada Baik lagi? Bapak. Terima kasih. Silahkan. Tadi di kelas TKJC ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan kebagian kelas 10, boleh nggak kelasnya sama? Misalkan di kelas TC, yang kebagian kelas 10 ada 5 orang. Nah, misalkan kalian 5 orang ini mau di kelas 10 TKJA, semuanya, lima-limanya. Ya, saya sih sebetulnya sih nggak masalah, cuma takutnya yang namanya siswa gitu kan, satu orang aja udah pengen cepet-cepet kelar gitu. Apalagi ini ada 5 orang. 5 dikali 7, 35 menit. Bayangkan, anggaplah kalian yang menjadi audiensnya gimana.
Kadang-kadang kita, aduh lama banget ini kakak kelas gitu kan. Makanya saran saya sih beda kelas aja. Jadi misalkan 5 orang ini satunya di TKJA, di tempatnya lagi silakan dicari tempat yang lain, di kelas yang lain. Takutnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kelasnya nggak masalah, ya saya sih nggak masalah. Cuma kan yang namanya orang kan seperti itu. Ada lagi, monggo. Kalau di keluarga gimana, Bapak? Apanya di keluarga? Orangnya atau apanya nih? Iya, orangnya, Pak. Ya kalau di keluarga boleh, mau yang masih anak-anak, yang masih remaja, mau dewasa, mau udah lansia itu boleh. Ya, yang mau pakai baju bebas juga boleh. Cuma yang sopan, jangan sampai pakai lekbong doang. Misalkan ini Ayu ini, ya Allah, pakai eta doang ya. Pakai pakaiannya yang sopan ya, boleh. Iya, Nah, Bapak. Makasih, Bapak. sok ada lagi, kalau ada Bapak mau nanya, ya sok. kan saya dapat di kelas 11 ya Pak, itu seragam yang buat itu yang kemarin apa aja sih Pak selain selain yang boleh dipakai pas bikin tugasnya? Oh, yang buat yang ceramahnya. Iya, Oke, untuk yang ceramahnya boleh pakai seragam hari Senin, Selasa, iya Senin. sama Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Oke Ya, Pak, makasih Pak. ya. Ada lagi? Ada waktu 12 menit lagi. Soalnya 40 menit doang. Raidan, ada yang mau ditanyakan nggak, Raidan? Oke, coba saya cek ya. Di akuntansi yang sudah ngirim nggak ada. 11 AKC nggak ada. Terus elektro, TEA nggak ada. TEB nggak ada. TC udah 2 orang ya. Ini Bunga sama Jafar nih. Jafar Gaming. Udah ngirim. Kalau Masya Allah. tadi pagi ya Bunga ya, tanggal jam 8. Kalau Jafar itu tanggal 27 Oktober. Kemudian TKJ, TKJA masih kosong. Belum ada yang ngirim. TKJB juga sama. TKJC juga sama. Kemudian di sini mesin harusnya digunakan nih ya. Dari pagi ada yang Zoom juga nggak guru yang lain? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Iya bisa dipakai harusnya ya. Dipakai buat memenuhi tugas. Kalau enggak mungkin. Cuma ngasih tugas, Pak. Kenapa? Rizky? Tugas doang? Cuma ngasih tugas, Pak. Oh, Iya, Pak. tuh udah ada ininya apa? Peringatannya 10 menit lagi katanya. Sok ada lagi yang mau ditanyakan? Mesin A juga masih belum ada yang ngumpulin, mesin B juga belum. Nah, mesin C ada 2 orang nih. Yang satu ngirim 31 Oktober, yang satu lagi tanggal 2 kemarin berarti. Berarti total dari semua jurusan baru 4 orang ya. Fahri, ada yang mau ditanyakan nggak Fahri? Keren banget ini kumis sama jenggotnya Fahri. Nggak Buat ada, Pak. nyamain saya aja ini. Kalah, Bapak, Pak. Kalah. Fardan, mau nanya apa Fardan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Udah paham ya? Kalau misalkan ada yang kurang dipahami soal tugas ya tugas ceramah gimana? Kan saya udah bilang 7 menit itu ya kalian silakan diatur aja, jangan sampai pendekan materinya, jangan juga kepanjangan atur saja. Ya usahakan tapi jangan pakai sambutan ya. Udah kayak resmi aja pakai sambutan ketua RT lah disambut, ya tuh sampai ketua RW disambut. Jangan. Apalagi nama saya disebut. Yang terhormat Bapak Ahmad Fahrudin, tapi tidak ada di sini misalnya. Nggak usah itu, langsung ke intinya aja. Ya, yang penting apa namanya kalian bisa menguasai materi yang kalian sudah siapkan seperti itu. So, ada lagi? Kalau nggak ada, apa saya ngasih tugas juga ya? Oh, jangan, Pak. Jangan, Pak. Kenapa yang Jangan. belum kelar juga itu? Jangan.
Kuisis. Kus. Jangan, Pak. Harusnya kita itu hari ini tuh ini apa di lapangan ya. Saya sudah nyiapin soal. Cuma Ya. Hujan, Pak, hujan. ya owner-ownernya daring yang TKA. Hujan. Mantap, Pak. Ini yang hadir cuma 11 orang. Tadi perasaan ada berapa tadi? 15. Mati lampu, Pak, katanya, Pak. Mati lampu. Naila keluar, Pak. Si Kayla mati lampu, Pak. Rumahnya nggak ada sinyal, katanya. Sakinah mana? Sakinah mau masuk nggak bisa, Pak, katanya. Iya, udah saya kunci lah. Iya, Pak, Hujan, jam Pak, hujan. 13.00. Iya, Pak, hujan. Geluduk. Geluduk, Pak. Geluduk, Pak, Bapak. Jam 11 sekarang mau udah mau on. Bener, Pak. Bapak saya, Bener. bapak saya. Yun. Lu ketawa banget. Itu ada berapa orang Bunga? Berdua sama si Yuni. Nah ini si Bilkis juga ada ini. Berarti Bapak izin bertanya. boleh, boleh. Sok, tanya apa? Baik, kalau misalnya yang berdua salah satunya ke absen nggak, Pak? Soalnya saya nggak bisa, Pak. Bisa apa? Kenapa? Saya nggak bisa masuk, Pak. Keburu kekunci. Ini nongol, yang penting udah kerekam sama saya. Oke, Pak. Ada siapa aja emang di situ? Ada saya, ada Bunga, ada Bilkis dan sama Mala. Bilkis sama si Mala berdua ini. Iya, tapi orang Masih Naila juga. Enggak, Pak. Oh, ya udah. Nah, ada lagi nggak? Sok, masih ada waktu 5 menit lagi itu. Fardan ini yang Nggak ada, Pak. kemana Fardan? Kenapa, Pak? Yang laki-lakinya pada kemana yang lain? Belum bangun kayaknya, Pak. Astagfirullah, udah dikasih tugas belum. Gimana? Ada kunci, Pak. Pada nggak bisa masuk itu, Pak. Ribut-ribut. Emang tugasnya apa nyatet? Iya, Pak, nyatet. Yang belum bab 3, kalau nanti ngumpulin dikurangi 15 poin ya. Kalau yang bab 1 bab 2-nya nilai maksimumnya 76 berarti. Mau berapa lembar pun. Ya minimal 7 lembar. Ya gitu. Ini mah jadi pada main emot gini sih. Direkam loh, saya upload loh. Kamu nggak ngeliat di situ ada tulisannya tuh recording. Ada tulisannya recordingnya di sini kan? Mana di sini? Sini. Ada tulisannya di sini. Recording. Coba kita buka, ada yang join lagi nggak? Nah, coba nih, udah saya buka kuncinya. Ada yang gabung nggak? Kalau ada ya memang anaknya mau berusaha, kalau nggak ada ya emang nggak ada. Si Acil mana, Mai? Gak masuk, Mai. Apa sih Bapak nggak tahu, Sela? Lah. Ada. Saya buka juga nggak ada yang masuk lagi. Pak, itu Sela bohong. Apa sih matiin gak aja? Nanti berarti hari Senin depan pelajarin lagi ya, yang bab 1, bab 2, bab 3-nya. Soal-soalnya dipelajari lagi. Nanti soal yang sebelumnya yang kemarin itu muncul lagi dan paling ditambahin dari bab 3.
Kemarin berapa soal sih pas kita ulangan itu? 20. 20. 20 berarti Ya, nanti Pak. kita tambah 10 lagi lah. Jadi 30. Nah, ini 20. Bapak berarti nanti 3 bab langsung. ya cuma apa namanya? Bang diambil kali bab 1 10, bab 2 10, bab 3 10. Nanti juga 5-5 aja, Pak. pengerjaannya ini per kelompok kan udah dibagi kelompok kan? Kemarin yang nyari Ustadz masih ingat nggak kelompoknya? Oh iya, ingat, Pak. Nanti masing-masing apa mengerjakan soalnya per kelompok. Cuma nanti ada durasi waktu yang harus dipenuhi. Misalkan dalam waktu berapa menit soalnya harus selesai begitu. Ya. Soalnya kalau misalkan nggak kelompok, takutnya nanti nilainya bagus lagi kayak kemarin. Kita pengen nilainya yang biasa-biasa aja, jangan terlalu bagus. Ya. Ini udah Merendah, Pak, merendah, Pak. ya, Kayla baru masuk dari mana Kayla? Mati listrik. Bangun tidur, Pak. Astagfirullah. Enggak, Bapak tadi mati lampu. Naila, mati lampu Naila. Enggak, Pak. Baterainya habis. Oh, tadi ada yang bilang mati lampu siapa tadi? Wah, bohongin saya. Ayo, Pak. Ayo, ayo. Saya mati lampu. Ini join. Ya, Bapak. Ya, Sakti. Bapak. Kayak gitu aja ya. Apa ada yang baru gabung boleh mau ditanyakan nggak? Yang baru gabung boleh bertanya. Ada waktu 1 menit lagi sebelum kita tutup. Nggak ada, Naila? Nggak ada ya. Berarti untuk Enggak, Bang Fuad, silakan dicatat lagi ya. Untuk catatannya udah mulai masuk November. Cuma bagi yang belum bab 3 ya mohon maaf nanti dikurangi 15 poin. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak foto dulu, Bapak. So apa? Ya boleh Pak. Foto dulu, Pak. Ya, Fatin pakai efek gak, Je? ya tuh udah dipoto. Lagi Bentar, Pak. Nyari efek dulu, Bapak. 1 2 3. Dah, udah. Nah. Ulang, Bapak.